Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk anak ibu semua. Baiklah, ini materi ajar kimia. Ibu sendiri yang akan menyampaikan seperti biasa dengan Ibu Fatmawati SPD. Kita memasuki bab 2 dengan judul termokimia. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu berharap anak ibu semua sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian ibu ingatkan lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, kemudian cucilah tangan sebelum beraktivitas. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa yang terlihat, nak? Saat kayu dibakar, dihasilkan kalor, sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas, dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Pada kalimat tersebut, ada istilah kalor. Kalor itu sama dengan panas kalau bahasa kita sehari-harinya. Pertanyaannya, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Kemanakah panasnya pergi ketika apinya padam, panasnya hilang? Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah kalor itu hilang? Sistem dan lingkungan. Sistem ya nak, bukan sistem. Sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Apa itu lingkungan? Perhatikan baik-baik. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem atau yang berada di luar sistem. Ibu contohkan sistem dan lingkungan. Sistem itu siswa yang duduk di kursi di dalam kelas, sedangkan lingkungan adalah ruangan kelas. Ibu contohkan lagi. Sistem adalah, contohnya nak ya, siswa yang duduk di dalam kelas, sedangkan lingkungan adalah ruangan kelas. Itu contoh sistem dan lingkungan. Bisa dipahami ya nak ya. Kemudian sistem terbagi 3. Pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka ini adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan energi. Ibu ulangi, sistem terbuka adalah sistem yang mengalami pertukaran materi dan energi. Ini contohnya, dengarkan baik-baik untuk sistem terbuka. Kita ambil ember, diisi dengan air penuh pas. Kemudian kita jemur di panas matahari. Sistem terbuka, ini contoh untuk sistem terbuka, nak. Air yang diisi dalam ember tadi air panas. Air panas kita masukkan ke dalam ember, kita jemur di bawah sinar matahari. Apa yang terjadi? Panas air hilang, kemudian airnya bisa susut, bisa kering. Itu artinya nak pertukaran materi dan energi. Di mana letak pertukaran materinya? Dari penuh bisa berkurang. Di mana letak pertukaran energinya? Dari panas jadi dingin. Itu contoh untuk sistem terbuka. Kemudian yang kedua, sistem tertutup. Ini hanya terjadi pertukaran energi. Pertukaran energi ini nak, suatu tempat, bisa jadi termos, kita isi dengan air panas.
air panas tersebut bisa berubah menjadi dingin. Itu artinya terjadi pertukaran energi. Materinya bertukar? Tidak. Kalau kita isi penuh, walaupun dia dingin, air dalam termos tersebut tetap penuh. Kemudian sistem terisolasi. Ini artinya sistem tidak ada pertukaran, tidak terjadi pertukaran. Kita isi dengan air panas, kita biarkan beberapa saat, panasnya tetap panas, airnya tidak berkurang. Itu artinya sistem terisolasi. Paham kan, Nak? Oke, kita lanjut. Oke, termokimia. Seperti judul kita di depan tadi, termokimia. Termokimia adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Diingat ya, Nak, istilah kalor artinya sama dengan panas. Kemudian reaksi kimia sudah belajar di kelas 10 yang ditandai dengan anak panah, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Yang satu arah itu artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Yang anak panahnya dua arah bisa kembali ke bentuk semula. Kemudian pada reaksi kimia ada namanya wujud zat yang disingkat dengan S, L, AQ, dan gas, G. Dalam praktiknya, termokimia lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Itu tadi perubahan wujud yang Ibu sebutkan. Ada padat, ada aquos, ada solid, ada aquos, ada larutan, ada gas. Lanjut, asas kekekalan energi. Apa itu energi? Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Pada pembahasan asas kekekalan energi, kita menggunakan hukum termodinamika 1. Anak-anak Ibu semua sudah belajar hukum termodinamika 1 di kelas 10 pada pelajaran fisika. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa-lupa ingat, ada yang ingat-ingat lupa. Bagaimana bunyi hukum termodinamika 1? Yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Apa contohnya energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya? Ibu contohkan energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Kemudian mesin cuci, blender untuk cabai. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi panas diubah menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Energi panas diubah menjadi apa lagi, nak, contoh yang lain? Coba pikirkan. Energi listrik diubah menjadi energi suara, contohnya speaker. Paham, nak? Kita lanjutkan. Pertukaran energi antara sistem lingkungan dapat berupa kalor yang dilambangkan dengan Q. Untuk istilah kalor dalam kimia lambangnya Q. Bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja itu dilambangkan dengan W.
Pada pembahasan energi antara sistem dan lingkungan, ini ada 4 hal yang perlu diingat, yang perlu dipahami. Perhatikan yang pertama, sistem menerima kalor, Q bertanda positif. Sistem membebaskan kalor, Q bertanda negatif. Yang ketiga, sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Yang terakhir, sistem menerima kerja, W bertanda positif. Ibu ulangi. Yang pertama, sistem menerima kalor, Q bertanda positif. Yang kedua, sistem membebaskan kalor, Q bertanda negatif. Yang ketiga, sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Yang terakhir, sistem menerima kerja, W bertanda positif. Bentuk-bentuk energi. Pada umumnya, energi dibagi menjadi 2. Ada energi kinetik dan ada energi potensial. Apa perbedaan dari kedua energi ini? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Ibu ulangi. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Contohnya, energi pada air terjun. Jika ada air terjun, berdirilah di bawahnya nak, itu badan kita terasa sakit ditimpa air tersebut karena air tersebut mempunyai energi kinetik. Kemudian energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi yang dimiliki oleh benda diam. Contohnya, energi yang terdapat pada baterai kering. Pada baterai terdapat energi, sehingga baterai kering yang ABC, contohnya nak, yang kecil bisa menggerakkan jarum jam. Itu contoh energi potensial. Nah, dalam kimia yang kita bahas ada namanya energi dalam yang dilambangkan dengan U. Energi dalam U. Jumlah energi, apa itu energi dalam? Yaitu jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Rumusnya ada delta U sama dengan, artinya perubahan energi dalam sama dengan energi dalam P dikurang energi dalam R. Perubahan energi dalam muncul sebagai kalor atau kerja, sehingga delta energi dalam sama dengan Q kalor ditambah W kerja. Yang diingat nak, delta U yang bagian bawah ya. Delta U sama dengan Q ditambah. Oke, cukup sekian. Terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kurang paham atau tidak jelas, silakan for more information 082386141267 aplikasi WA, kemudian bisa lewat Messenger FB atas nama Ulung Fatma Kagawa. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.